94.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin tanggal 27 Dzulhijjah 1446 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 23 Juni 2025. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengkaji fikih pendidikan anak. Kali ini memasuki serial nomor 212 yang mengangkat tema mengajarkan adab bercanda kepada anak. Apa tema kita hari ini? Mengajarkan adab bercanda kepada anak. Salah satu hal yang perlu untuk kita tumbuh kembangkan di dalam kehidupan sehari-hari kita adalah keakraban. Kenapa? Keakraban. Keakraban dalam hubungan di antara sesama, apalagi di antara orang tua dengan anaknya, antara suami dengan istri. Ya. Kenapa kok keakraban ini perlu untuk ditumbuhkan, perlu untuk dipupuk? Karena dari keakraban ini insya Allah akan muncul perasaan aman, akan muncul perasaan saling percaya dan nyaman di dalam berkomunikasi antara suami dengan istri, antara anak dengan orang tua. Ustadz, sebenarnya sih saya pengen akrab dengan suami saya, tapi nembe ndeleng kumise wis apa? Wis maras, apa maning kumise goyang Ustaz. Kadang-kadang juga ada anak seperti itu. Wah, saya baru lihat wajah bapak saya aja udah takut. Nah, bagaimana cara membangun keakraban antara sesama? Apalagi antara suami dengan istri dan antara orang tua dengan anak. Salah satu cara yang sederhana namun sangat efektif
untuk membangun keakraban adalah bercanda. Kenapa, Bu? Bercanda. Antara siapa dengan siapa? Antara suami dengan istri. Antara orang tua dengan anak. Pertanyaannya, ibu-ibu pernah nggak bercanda sama suaminya? Jeneng sepi temen, Bu. Pernah atau tidak, Bu, bercanda? Pernah. Oh, Masya Allah. Pernah apa sering, Bu? Pertanyaan juga tertuju kepada bapak-bapak. Bapak-bapak pernah nggak bercanda sama istrinya? Sering, oh Masya Allah. Temenan gitu ya. Pertanyaan berikutnya adalah, pernahkah kita bercanda dengan putra dan putri kita? Kalau seandainya kita tidak pernah bercanda dengan putra dan putri kita, maka biasanya hubungan antara orang tua dan anak akan renggang. Bercanda itu ibarat jembatan. Apa? Jembatan yang menghubungkan antar generasi. Anak-anak itu generasi muda, orang tua itu generasi tua. Antara generasi muda dengan generasi tua yang beda masa dan beda zaman, itu butuh wonten apa? Jembatan. Salah satu jembatan itu adalah bercanda. Ketika orang tua bercanda dengan anaknya, dan maka anak itu akan merasa diterima. Keberadaan dia itu akan merasa, oh saya ini ada harganya. Anak itu akan merasa bahwa saya ini dekat dengan orang tua saya. Kenapa? Karena bapak dan ibu saya mau bercanda dengan saya, mau bergurau dengan saya, mau tertawa dengan saya. Nah, orang tua ketika dia sudah bisa bercanda dengan anaknya, maka dia bisa untuk menyampaikan nasihat, untuk menyampaikan arahan, untuk menyampaikan pesan-pesan dan nilai-nilai kebaikan dengan cara yang ringan tapi mengena. Jadi nasihat itu tidak mesti disampaikan dengan wajah yang mengerikan. Ya. Tidak mesti disampaikan dengan suasana yang serius. Tapi di dalam keakraban, di dalam canda, kita bisa menyelipkan dan menyisipkan nasihat. Bukan berarti nggak boleh menyampaikan nasihat dengan serius, bukan. Akan tetapi ketika orang tua sudah punya hubungan yang dekat dengan anaknya, maka ketika dia menyampaikan nasihat itu akan disampaikan dengan ringan. Sehingga anak pun ketika dia mendapatkan nasihat dengan cara yang nyaman, dia pun akan berpotensi menerima nasihat tersebut. Tapi walaupun kita ini dianjurkan untuk bercanda, terutama dengan anak-anak kita, bercanda itu ada apanya? Ada adabnya. Ada apanya? Adab. Makanya penting bagi orang tua untuk tidak sekedar pandai menciptakan suasana yang ceria, tapi juga orang tua punya PR untuk mengajarkan kepada anak bahwa bercanda itu ada adabnya. Yang kita inginkan adalah bercanda yang sehat, bukan bercanda yang menyakiti, bukan bercanda yang menyinggung perasaan, bukan bercanda yang mengandung unsur olok-olokan, bukan pula bercanda yang melampaui batas. Makanya Rasulullah SAW di dalam kehidupannya, beliau juga pernah bercanda. Bahkan seingat saya ada sebuah buku, satu buku
Tebelnya sekitar segini, mungkin sekitar 300 atau 200 halaman. Kira-kira temanya Marwiyatu al-Mizah ani Nabi SAW. Kira-kira seperti itu. Judul pastinya saya lupa. Tapi inti dari buku itu adalah riwayat-riwayat atau hadis-hadis yang berisikan candaan-candaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya. Jadi Nabi SAW bercanda dengan istrinya, Nabi SAW bercanda dengan putrinya, Nabi SAW bercanda dengan para sahabatnya. Itu semuanya dikumpulkan dalam satu buku. Dalam satu buku berarti banyak apa sedikit, Bu? Banyak. Ini yang kadang-kadang tidak kita ketahui. Oh, ternyata Rasulullah SAW itu juga bercanda. Jadi dipikir Nabi SAW itu orangnya serius terus. Enggak. Nabi SAW itu adalah sosok yang tahu menempatkan kondisi. Ya, ada saatnya bercanda, ada saatnya apa? Serius, ada saatnya tertawa, ada saatnya bersikap tegas. Jadi masing-masing itu ada situasi dan kondisinya yang pas. Nah, Rasulullah SAW terkait dengan urusan bercanda ini, beliau pernah mengingatkan dalam sabdanya, man asyara ila akhihi bihadidatin, barang siapa yang mengacungkan besi kepada saudaranya. Mengacungkan apa? Besi. Fa innal malaikata tal'anuhu hatta yada'ah, niscaya malaikat akan melaknat orang tersebut sampai dia meninggalkan perbuatan tadi. Melaknat siapa, Bu? Yang mengacungkan atau yang diacungi? Yang mengacungkan. Saya ulangi, kata Nabi SAW, barang siapa yang mengacungkan besi kepada saudaranya, maka malaikat akan melaknat orang tersebut sampai dia meninggalkan perbuatan itu. Wa in kana akhahu li abihi wa ummi, walaupun orang yang diacungi itu adalah saudara kandungnya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara kandung itu berarti kakak kandung atau apa? Adik kandung. Nah, pertanyaannya, mengacungkan besi, ya besi ini macam-macam loh. Ya, garpu termasuk buatan. Ya, termasuk. Nah, apalagi pisau, apa maning gejik, ya, linggis, terus apa lagi? Apa? Pedang, ya, palu termasuk, ya, termasuk lah, ya. Terus pacul, itu termasuk, ya. Benda-benda tajam, ya senjata-senjata tajam, itu semuanya masuk. Lah, Nabi SAW menyampaikan ini kepada saudara kandungnya. Kira-kira nih Bapak Ibu yang kami hormati, kakak mengacungkan pisau kepada adiknya. Ini kira-kira momennya apa sih? Beneran apa bercanda? Kakak ke adik mengacungkan apa? Pisau, mengacungkan apa tadi? Gergaji. Itu kira-kira biasanya itu bercanda atau sungguhan? Bercanda loh. Masa kakak ke adik ngacungkan pisau sungguhan? Biasanya itu momennya momen bercanda. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Karena itu bercanda yang berlebihan. Bercanda yang bisa mengakibatkan pertumpahan darah. Ya, kok bisa Ustaz dong bercanda? Kita tahu nggak bahwa di dalam aliran darah kita itu ada sinten? Ada setan. Ada apa? Ada setan. Jangankan mengacungkan besi. Wong membawa pedang, membawa apa? Pedang,
tanpa sarungnya itu nggak boleh. Membawa apa? Pedang tanpa sarungnya ditaruh diselempitkan di mana? Di pinggang, kemudian jalan ke pasar atau ke lapangan, itu tidak boleh. Kenapa coba? Mbok merang siapa? Mbok melukai. Biasanya kalau orang bawa kayak gitu melukai orang yang ada di sampingnya, sengaja atau membuatnya? Tidak sengaja. Tapi kira-kira kalau ada orang terkena celurit, apa terkena, kalau di Indonesia mungkin celurit ya, pedang itu jarang-jarang. Ya. Bawa celurit gitu, kemudian nggak dikasih apa namanya? Sarung. Bawanya kayak gini lagi, war. Coba bayangkan ada anak lewat terus kena. Kira-kira jadi masalah atau tidak? Pasti jadi masalah. Padahal nggak ada unsur kesengajaan di situ. Maka Islam itu agama yang sangat antisipatif. Antisipatif siapa, Bu? Mencegah munculnya hal-hal yang membahayakan. Mencegah munculnya terjadinya hal-hal yang bisa merugikan. Salah satunya adalah ini, bercanda walaupun dengan bercanda dengan mengacungkan besi kepada orang lain. Ujuk-ujuk orang ini kesetanan. Tahu kesetanan? Kemasukan apa? Setan. Terus akhirnya jadi serius. Mungkin atau tidak? Sangat mungkin. Makanya Bapak Ibu yang kami hormati, bercanda di dalam Islam itu ada batasannya, ada adabnya. Ini satu hadis. Hadis yang lain diceritakan dalam hadis riwayat Ahmad, dan menurut Al-Allamah Ar-Rubai sanadnya la ba'sa bihi, tidak bermasalah, dan kata Syekh Al-Albani hadis ini sahih. Dikisahkan bahwa para sahabat Nabi SAW pernah bepergian bersama beliau SAW dalam sebuah perjalanan. Biasa di tengah jalan, ya mungkin ada yang ngantuk, bahkan ada yang tertidur, itu sangat wajar sekali. Nah, ternyata ada salah satu sahabat yang ketiduran dalam perjalanan itu, ada yang ketiduran. Teman-temannya begitu ngelihat ada seorang yang ketiduran, iseng. Apa isengnya? Anak panah, ya, anak panah milik sahabat yang ketiduran itu diambil. Diapain? Diambil. Disembunyikan. Ya. Begitu orang itu bangun, kaget dia. Kaget karena anak panahnya tidak ada. Ya, orang bangun tidur kaget itu lucu atau tidak? Lucu. Ya. Maka para sahabat pun pada ketawa. Serombongan itu ketawa semua. Maka Nabi SAW pun bertanya, apa yang membuat kalian tertawa? Karena ini sesuatu yang aneh. Tadi kok sepi, biasa lah ya, tenang. Kok ujuk-ujuk pada ketawa, dan ketawanya itu serempak, ketawa semua. Apa yang bikin kalian tertawa? Maka kemudian para sahabat pun mereka menjawab, wahai Rasul, gak ada apa-apa. Cuman tadi kami iseng ngambil anak panah ini. Kemudian dia bangun, ketakutan, kaget. Ya. Lihat apa respon Nabi SAW. La yahillu li muslimin ayyurawi'a musliman. Tidak halal. Napa, Bu? Tidak halal. Tidak halal berarti napa? Haram. Namanya juga tidak halal. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menakut-nakuti muslim yang lain. Apa hukumnya? Tidak halal alias haram. Dan hadis ini menunjukkan bahwa Nabi SAW itu bersikap tegas
untuk melarang candaan-candaan, gurauan-gurauan yang bisa meresahkan orang lain. Candaan-candaan yang bisa mengganggu perasaan orang lain. Apapun bentuknya. Jangan kemudian mengatakan, Ustadz, alhamdulillah saya nggak menyembunyikan anak panah saudara saya, cuman saya sembunyikan HP-nya aja. Sama atau beda? Sama atau beda? Sama aja. Ya. Jadi jangan dikatakan, oh itu kan berlaku buat anak panah. Enggak. Buktinya Nabi SAW menyampaikan, la yahillu li muslimin ayyurawi'a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lain, apapun bentuknya. Nek pura-pura jadi pocong pripun? Sama atau tidak? Ya. Ujuk-ujuk nganggo rukueh ibune. Ya, malam-malam tahu-tahu adiknya lagi tidur dijederi gitu. Masuk atau tidak itu? Masuk. Tidak boleh. Kan cuma bercanda Ustadz. Bercanda itu ada apanya? Ada batasnya. Bercanda itu ada adabnya. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Misal nih, ada orang lagi tidur dikageti. Ujuk-ujuk jantungnya mandek. Pripun? Siapa yang tanggung jawab kalau kayak gitu? Tidak boleh. Ya. Di zaman ini model-model bercanda yang berlebihan itu banyak banget. Alasannya cuma ngeprank. Ya. Cuma apa? Ngeprank. Kemudian dijadikan konten di YouTube biar banyak apanya? Subscribernya. Ya. Banyak yang nonton. Biar viral. Tidak boleh. Dengan cara menakut-nakuti orang lain, menyakiti orang lain, menghina orang lain, itu tidak boleh. Walaupun dia tidak berniat berbuat jahat. Niatnya cuma apa tadi, Bu? Bercanda, tidak boleh. Atau misalnya ngirim WA, ya, ngirim WA bohong, ya. Rumahmu kebakaran, motormu hilang, ya. Adikmu tabrakan, padahal sebenarnya nopo? Enggak demikian. Apa iya? Enggak, cuma bercanda. Enggak boleh seperti itu. Ya. Dan ini banyak terjadi di dunia nyata maupun di dunia maya. Nah, sekarang ini banyak orang yang ngirim-ngirim video. Ya. Awalnya kayak biasa-biasa aja, tahu-tahu di tengah muncul apa? Hantu. Terus jadi kaget, setelah itu pada apa? Pada ketawa. Ya. Hal-hal yang seperti ini harus dicegah dari kebiasaan keseharian kita. Ini pun juga harus kita tanamkan di dalam diri putra dan putri kita. Kita juga demikian. Ketika kita bercanda dengan anak kita pun jangan sampai candaan kita ini membuat anak kita tersakiti hatinya. Ya, maaf nih. Ya, ada sebagian orang dikaruniai oleh Allah Azza wa Jalla, maaf, mata yang sipit. Mata yang sipit. Ya. Dan itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kemudian orang tua bercanda dengan anaknya, kemudian menyipit-nyipitkan apa? Matanya. Jangan. Itu bisa menyinggung perasaan siapa? Anaknya. Ya. Atau misalnya Allah takdirkan anak itu punya kekurangan, ya. Maaf, jalannya mungkin agak nopo, Bu? Agak pincang misalnya. Maaf, kakinya mandan apa? Pengkor. Terus temennya atau kakaknya atau adiknya, ya, berpura-pura jalannya juga nopo? Pincang. Tujuannya untuk bercanda. Tidak boleh. Ya. Jadi
agama kita itu agama yang mengajarkan bercanda, tapi bercanda yang sehat, bercanda yang elegan, bercanda yang tidak menyakiti perasaan. Maka tema kita hari ini apa? Mengajarkan adab bercanda kepada sinten? Kepada anak. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Masih ada sisa waktu, silahkan kalau ada yang mau bertanya bisa disampaikan pertanyaan. Iya, terima kasih Ustadz atas penyampaian materi. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang Ustadz sampaikan. Langsung saja Ustadz, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, saya sudah berusaha untuk mengingatkan saudaraku, tetapi dia masih tidak suka dengan perkataan ora usah ngajari. Mereka terbiasa tidur malam, akhirnya subuh selalu bangun di 5:30. Bangun pun ke kamar mandi lama dan sholatnya di jam 6. Begitu seterusnya Ustadz. Apakah saya sudah punya tanggung jawab lagi untuk mengingatkan mereka? Saya sudah capek melihatnya, akhirnya saya sakit dan tidak sembuh. Apakah ini sudah di luar dari tanggung jawab saya? Saya takut nanti saya ditanya di akhirat. Pertama saya mengapresiasi kepedulian saudara penanya atau saudari penanya yang tidak putus asa menasehati saudaranya yang sering telat subuhan. Ya. Saya mengapresiasi, itu menunjukkan bahwa Anda punya kepedulian, ya, punya kepedulian. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa nasihat itu supaya tidak membosankan perlu diragamkan. Perlu apa Bu? Diragamkan. Nasihatnya itu dibikin beragam, tidak seragam. Dibikin apa? Beragam, tidak seragam. Beragam itu berarti caranya beda-beda. Ya, mungkin hari ini kita menyampaikan cerita, besok kita menyampaikan hadis, besoknya lagi kita menyampaikan ayat Quran. Jadi nasihat itu perlu dibikin beragam sehingga tidak bosan. Ya, sehingga tidak bosan. Beragam itu bukan hanya kontennya, termasuk caranya juga. Hari ini mungkin kita ngomong langsung dengan lisan, besok kita kirimi WA pakai tulisan. Besoknya lagi kita kirimin video atau cuplikan video tentang pentingnya menjaga sholat. Jadi berusaha untuk beragam. Hari ini mungkin waktunya kita sampaikan habis subuh langsung. Besok lagi kita cari waktu yang lebih nyaman buat orang itu. Intinya nasihat itu perlu disampaikan secara beragam sehingga tidak membosankan. Ini yang pertama. Yang kedua, doakan. Ya, kenapa? Doakan. Jangan mencukupkan diri dengan usaha lahiriah. Tapi kita harus melibatkan dalam tanda kutip Allah Subhanahu wa taala. Kita harus minta kepada Allah. Karena yang bisa memberikan hidayah itu cuma sinten? Cuma Allah. Yang bisa melembutkan hati manusia itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan mengandalkan usaha pribadi. Iringi dengan nasihat, iringi nasihat dengan doa. Allahumma hdi siapa, sebut namanya. Ya Allah, berilah hidayah kepada siapa namanya disebutkan. Ya. Namanya Siti, Allahumma hdi Siti, ya Allah berilah hidayah kepada Siti. Namanya siapa? Jadi dalam sujud kita antara azan dengan apa? Iqamah di sepertiga malam terakhir. Ya, ini hal yang kedua. Saya ulangi nggih. Yang pertama nasihatnya dibikin apa? Beragam. Yang kedua diiringi dengan doa. Pesan yang ketiga yang ingin saya sampaikan kepada saudara penanya,
Kewajiban kita itu cuma menasehati. Cuma apa? Menasehati. Kita tidak dituntut oleh Allah untuk membuat orang ini menerima nasihat kita. Jadi kita ini cuma dituntut sama Allah untuk menyampaikan nasihat. Kita tidak dituntut sama Allah untuk membuat orang ini menerima. Kenapa? Karena itu di luar kemampuan kita. Sehingga ketika jenengan jadi sakit, itu nggak perlu sebenarnya. Sakit itu kan karena kepikiran. Aku nasihati, dan yang orang gelem nampak, malah menghina, malah ngata-ngatahin. Udah nggak usah dipikirin. Ya, sampaikan nasihat, diterima atau tidak diterima itu bukan tanggung jawab kita. Itu bukan urusan kita. Maka Anda sampai sakit, ya semoga lekas sembuh, ya. Anda sampai sakit, itu kemungkinan besar karena Anda mikirin kenapa nasihat saya tidak diterima. Enggak penting. Yang penting buat Anda adalah menyampaikan nasihat. Dan itu yang nanti akan ditanya sama Allah di hari kiamat. Adapun dia menerima atau tidak menerima, itu urusan dia sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan pertanyaan Ustaz. Saya seorang ibu sambung dari seorang anak laki-laki. Saya berusaha untuk mendidik anak saya sesuai dengan apa yang saya pelajari, yaitu ajaran sunnah Rasulullah SAW. Tetapi di keluarga suami saya itu selalu dianggap kurang berkenan dengan bercanda, bertamu, dan yang lain-lainnya, selalu dianggap ajarannya terlalu fanatik. Apakah harus yang saya lakukan, Ustaz? Yang harus Anda lakukan adalah melanjutkan kebaikan yang sudah Anda mulai. Jadi Anda memberikan nasihat supaya anak sambung Anda itu sesuai dengan sunnah Rasul, itu dilanjutkan. Adapun komentar orang fanatik, kaku, terus apa lagi? Ya, komentar-komentar negatif itu abaikan saja. Ya, karena omongan orang itu ndak ada habisnya. Ya, biarin aja. Anggap saja itu angin lalu. Ya, kecuali kalau cara Anda di dalam menyampaikan pesan-pesan kebaikan itu kurang pas. Nah, di situ Anda berusaha untuk memperbaiki cara Anda di dalam menyampaikan nasihat. Nah, kalau memang seperti itu, maka Anda punya PR untuk belajar lebih lama, lebih lanjut lagi bagaimana cara menyampaikan pesan-pesan kebaikan tadi. Ya. Saya punya buku, bisa Anda baca. Ya. Judulnya 14 Contoh Praktek Hikmah dalam Berdakwah. 14 Contoh Praktek Hikmah dalam Berdakwah. Anda baca buku itu, mudah-mudahan bisa membantu Anda untuk lebih meningkatkan kualitas cara Anda di dalam menyampaikan nasihat dan menyebarkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz di luar tema. Karena realita yang pernah saya lihat, apa hukumnya jika anak yang masih ada ayahnya namun dijadikan anak yatim dikarenakan orang tuanya berpisah, dan si ayah tidak memberi nafkah oleh ibunya dijadikan anak yatim oleh orang tuanya? Anak dijadikan anak yatim karena cerai, padahal ayahnya masih ada. Berarti ini enggak memahami definisi yatim. Yatim itu definisinya adalah anak yang ditinggal wafat oleh siapa? Oleh bapaknya. Saya ulangi, definisi anak yatim apa? Anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya dan dia belum baligh. Saya ulangi,
Definisi anak yatim apa? Anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya dan dia belum balik. Berarti ditinggal wafat oleh ayah. Kalau ditinggal pergi ayahnya masih hidup, itu berarti bukan anak yatim. Atau ditinggal wafat tapi oleh ibunya, itu bukan anak yatim. Atau ditinggal wafat oleh ayahnya tapi anaknya sudah balik, itu juga bukan anak yatim. Wis brengosen si yatim boy. Kene yatim piatu kabeh. Ya. Jadi anak yatim seperti itu. Ya tapi kan anaknya terlantar. Jangan bilang anak yatim, bilang anak terlantar. Jadi yatim itu istilah syar'i. Ya, yatim itu istilah syar'i. Jadi jangan didefinisikan semau kita. Ada definisinya sendiri. Nabi SAW yang mendefinisikannya dalam hadis riwayat Abu Dawud, kata beliau SAW, la yutma ba'dal bulugh. Anak yang sudah balik tidak dianggap yatim. Kenapa? Anak yang sudah balik tidak dianggap yatim. Ya, udah gede itu bukan yatim. Ya. Jadi cara-cara tadi itu adalah hal yang keliru. Kita bacakan juga, ini ada pertanyaan yang masuk lewat kertas. Ustaz, mengapa banyak akhwat berhijab bersikap kurang ramah terhadap masyarakat awam? Tidak menyapa, tidak salam, tidak senyum kepada mereka. Baik. Tentunya ini tidak boleh digebyah uyah. Gebyah uyah niku napa, Bu? Tidak boleh dipukul rata. Oh nek sadaran mesti ora gelem serawung. Tidak boleh. Karena ini kejadian memang ada. Tapi ini adalah ulah oknum. Ulah napa, Bu? Oknum. Tapi oknumnya akeh, ya kepremaning. Maka memang muncul ada semacam persepsi, ya, anggapan yang berkembang bahwa kalau sudah berhijab, ya, sudah bercadar, itu jadinya kurang ramah. Ini anggapan yang muncul, ya, di benak sebagian akhwat, dan ini adalah persepsi yang keliru. Ya. Jadi hijab itu bukan penghalang sikap ramah. Ya. Kenapa? Hijab itu bukan penghalang sikap ramah. Jadi ketika seorang muslimah sudah berhijab, kemudian dia ketemu dengan muslimah yang lain yang masih awam, ya, maka seharusnya dia justru bersikap ramah, ya, menyapa, monggo Bu, assalamualaikum, ya, numpang jalan ya Bu, ketemu sama-sama belanja, apa kabar Ibu, sehat, kan enak gitu ya. Jadi aja tuku belanja menong, kisi bisa ngomong apa ora, gue ndarani wong bisu gitu, yang ramah. Kenapa? Karena itu adalah ajaran Islam. Ya, bersikap ramah kepada orang lain, muslim kepada muslim, muslimah kepada muslimah, ini adalah ajaran Islam. Ya. Ini adalah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya ini kita praktekkan, justru malah ini bisa membuat orang yang masih awam jadi tertarik ngaji. Ya. Orang itu walaupun cadaran tapi ramah ya, malah suka bantu, ya, suka menyapa. Kok kayaknya kalau bergaul sama akhwat tersebut kok rasanya nyaman ya. Aku pengen lah kayak dia, ngajinya di mana sih? Oh, nang Manarul padahal.
Akhirnya membuat dia jadi tertarik untuk ikut ngaji. Tapi coba sebaliknya. Nggak pernah nyapa, nggak pernah senyum, nggak pernah salam, ketemu nggak mau salaman. Akhirnya malah membuat orang jadi antipati. Lah molah ngaji nang anak, jadinya kayak gue. Jadi jangan sampai kita justru malah menjadi penghalang orang untuk mendekat, untuk ngaji. Jangan. Seharusnya malah kita menjadi pelopor, contoh yang bisa menarik orang untuk mau ngaji. Ya. Sekalian ini ada juga yang masuk ke kami, WA yang masuk ke kami, Ustaz, kenapa di pengajian ibu-ibu sudah dipakaikan pembatas kayak gini, kok ada akhwat-akhwat yang pakai cadar tapi cadarnya nggak dibuka, padahal sudah dihijab, kan jadinya nggak nyaman. Ya saya sampaikan, kalau sudah dihijab, ya sebaiknya cadarnya dibuka. Kenapa? Karena semuanya sama-sama muslimah, kecuali kalau di tempat yang terbuka, tempat umum. Kalau sudah di tempat yang tempat seperti ini, ya dibuka cadarnya sehingga bisa nyapa dengan yang lainnya. Ustadz kan ada CCTV-nya, nggak nyala itu CCTV-nya, nggak nyala. Ya, ada di sini receiver-nya dan tidak dinyalakan, sengaja untuk menjaga privasi. Ya. Dan juga untuk mengantisipasi, jangan-jangan ada bapak-bapak pakai cadar. Dan itu kejadian di beberapa tempat pengajian, ya, ada penyusup. Ada penyusup. Ya, mas-mas ikut pengajian, ya, pakai cadar. Loh, terus ngapain Ustaz? Pelirak-pelirik. Ya, pelirik. Nah, maka untuk mengantisipasi itu saya sampaikan kepada ibu-ibu, kepada mbak-mbak, kalau sudah tempatnya seperti ini, sudah dibatas, sudah dikasih pembatas, dipisah antara putra-putri, yang pakai cadar hendaknya dibuka cadarnya sehingga bisa lebih akrab dengan yang lainnya. Terakhir, nanti malam pengajian Asmaul Husna kita liburkan, ya, karena ada agenda pondok. Maka ini mohon disampaikan kepada teman-teman yang lain, ya, mbok ada yang kecele sampai sini ternyata nggak ada pengajiannya. Ini yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.